Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku Gen Tutorial. Di sini aku mau ngejelasin buat kalian ya, buat para pecinta URL shortener, cara terbaik yang bisa kalian lakukan untuk mendapatkan uang dari internet tanpa harus verifikasi ini tuh, syarat ini itu, yaitu menggunakan URL shortener, dan itu kita tahu. Nah, di sini aku nggak pengen menggurui, tapi ingin memberikan sedikit pengalaman aku setelah aku memiliki sekitar hampir 2 tahun menggunakan URL shortener, dan pengalaman aku sudah banyak kira-kira ya yang bisa aku kasih tahu buat kalian, dan semoga ini bisa menjadi pencerahan juga. Jadi artikel apapun yang kalian temukan di Google, ya tentunya kalian pasti mencari artikel di YouTube, di Google tentang URL shortener. Biasanya yang dicari itu CPM-nya. CPM itu ya artinya itu bayarannya ya. Bayarannya itu yang paling tinggi yang mana, terus kalian daftar ke aplikasi atau ke situs itu kemudian kan. Seperti itu ya. Nah, di sini aku sudah banyak melakukan penelusuran dan sudah lama juga ini. Dan artikelnya itu beda-beda. Jadi ada satu artikel yang ngebela, ada satu artikel lagi yang ngejelekin. Jadi kita nggak bisa berpedoman kepada para blogger. Dimana para blogger ini kita tahu sama kayak konten kreator juga di YouTube. Ya mereka ya membela opini mereka sendiri. Apakah riset yang mereka lakukan itu benar? Belum tentu. Yang benar itu seperti apa? Yang benar itu ya kalian coba sendiri. Oke, di sini coba aja kita langsung ya. Jadi aku udah review banyak URL shortener, mulai dari YouTube, dari blog, dari websitenya langsung. Dari website, ada yang website resmi, ada yang website yang ditulis sama orang lain. Ini aku udah review semua. Enggak semua sih, sudah banyak pokoknya ya. Dan aku bandingkan, dan kesimpulan aku seperti ini. Ini aku contohkan ZGL ya. ZGL di sini kombinasi yang diberikan $160 per 10.000 view. Itu artinya kita bakal dibayar $16 per 10.000 view, dan di sini dikasih komisi referral 50%. Jadi ZGL ini terbilang untuk shortener yang masih baru. Dan apakah ini benar? Kita jangan berasumsi untuk ZGL dulu ya. Kita buat semua shortening lah di sini ya. Shortener Indonesia. Nah, kalian bisa baca banyak artikel di sini yang menyarankan kita menggunakan URL shortener dari Indonesia. Ada benarnya kalian menggunakan URL shortener dari Indonesia. Kenapa? Karena kalau dia pemiliknya dari Indonesia, kita bisa dibayar pakai bank transfer, yang mana itu lebih mudah. Kalau kita lewat PayPal kan itu lebih sulit karena nggak semua orang bisa punya akun PayPal. Dan ada charge-nya juga di PayPal. Charge-nya itu lumayan gede juga menurut aku ya buat pemula. Nah, jadi semua yang di-share di YouTube, di blog, hampir semuanya ya, aku nggak bilang semuanya karena mungkin ada beberapa orang baik yang benar-benar memberikan data yang valid. Jadi hampir semuanya itu fake ya, termasuk aku juga. Aku pernah ngasih konten ke channel YouTube aku, dan ternyata setelah aku uji coba dalam waktu yang lama itu nggak sejalan sama yang ditulis di blog, di website, atau di tempat apapun yang aku baca kemudian aku bikin kontennya. Kenapa nggak sesuai? Nah, seperti contoh dia, kita coba search ZGL di sini ya. ZGL. Nah, ini adalah URL shortener yang baru aku gunakan. Kita buka. Kemudian kita coba lihat ke bagian payout rates. Payout rates ini yang akan dibayar untuk kita, kira-kira seperti itu. Kita terjemahkan terlebih dahulu. Oke, di sini kita dikasih pendapatan seperti yang aku bilang sebelumnya, $160 atau $16 per 1000 view, dan dikasih referensi 50% dari referral. Kalau referensi ini nggak munafik orang ini memang benar-benar dikasih, tapi kita nggak tahu kan mereka yang ngitung, kita kan nggak tahu di referral kita itu view-nya udah berapa. Jadi ini kita nggak bisa, sama sekali nggak bisa kita cek secara benar kenyataannya itu benar atau enggak, itu nggak bisa kita validasi ya. Cuma ditulis di sini 50%, ya udahlah, kalau misalnya nggak dikasih segitu atau dikurangin sama mereka nggak hasil yang sebenarnya, ya itu sih dosa mereka aja, kita anggap seperti itu ya. Tetapi yang intinya dibayar walaupun mungkin nggak sampai segitu. Nah, untuk yang 160.000 per 10.000 view, $160, di sini ditulis sekarang setiap negara. Kalian baca ya, ini kata-kata yang menjebak. Sekarang setiap negara dapat mencapai $160 per 10.000 view. Dia bilang di sini untuk setiap negara, yang artinya kita bakal dibayar $16 per 1000 view. Ini kita bisa langsung cek ke CPM-nya. Di awal-awal penggunaan itu memang benar guys, memang CPM-nya tinggi di awal-awal penggunaan. Tetapi nanti kalau kalian sudah bikin linknya, udah capek-capek bikin websitenya, udah capek-capek copy linknya, kalian pendekkan di situs ini, itu CPM-nya berkurang, nggak sesuai sama yang kalian harapkan. Tadi ditulis $16 untuk 1000 view bagi semua negara ya. Kita langsung buka aja ZGL aku. Dan aku sih udah capek nih uji coba,
hasilnya juga nggak ada ya. Kita ke dashboard. Nah, untuk CPM di sini kalian bisa lihat di sini CPM-nya 1,5 dolar guys ya. 1,5 dolar. Sangat jauh sekali dari yang dijanjikan yaitu 16 dolar. Kalian bisa lihat CPM 1,5 dolar. Ini bullshit sebenarnya ya. Bullshit. Kemudian kalian mau cari apa lagi nih? Misalnya aku contohkan di sini aku yang udah cukup pengalaman menggunakan ini Adfly ya. Nah, jadi aku pakai Adfly ini udah hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun pakai Adfly dan cuma bisa withdraw sebanyak 2 kali 55 dolar. Jadi cuma dapat 10 dolar dalam waktu 1 tahun lah kita bilang ya, 1 tahun. Aku nggak ngitung juga kapan aku pertama kali gunakan. Tapi kalau pribadi aku ini 1 tahunan lah, 1 tahunan lah, oke ya, 1 tahunan dan aku cuma dapat sekitar 10 dolar. Dan ini banyak linknya yang udah aku alihkan, makanya view-nya dikit. Kita coba lihat di pendapatan ya, di withdraw. Dan di sini sisa saldo aku masih 4,15 dolar. Oke, kita ke bagian statistik. Nah, kalian bisa lihat bedanya sama URL shortener yang lain. Kalau menurut aku, grafik atau data yang diberikan dari Adfly ini lebih akurat, lebih cepat ketimbang di shortener yang lain. Menurut aku seperti itu ya. Kalian bisa lihat di sini. Di sini untuk bulan ini ya, bulan April 2022 di sini visitornya 301, kemudian di sini ada AFG. AFG ini singkatan dari average atau rata-rata. Average CPM atau CPM rata-rata, yaitu CPM itu maksudnya jumlah yang dibayar rata-rata per 1000 klik. Nah, di sini kita dibayar 0,49 dolar per 1000 view. 0,49 dolar. Kalau 1 dolarnya itu sekitar 14.000, berarti kita setiap 1000 kunjungan, setiap 1000 kali orang nonton iklan di Adfly ini dari URL shortener kita, itu kita dibayar hanya sekitar 7 ribuan saja. Jadi 7.000, kita cuma dapat 7.000 rupiah untuk 1000 view. Kalian bayangkan itu berapa view yang harus kalian miliki agar kalian punya penghasilan yang cukup. Nah, kemudian kita cari lagi periode yang lain ya. Kita geser bulannya ke Oktober 2021. Nah, untuk Oktober 2021 di sini CPM-nya 0,53. Dan menurut statistik aku sendiri, rata-rata pengunjung aku itu pasti dari Indonesia. Sudah jelas pengunjung aku pasti dari Indonesia. Karena kenapa? Karena ya aku kan nge-share linknya kan di channel YouTube aku kan. Channel YouTube aku kan bahasa Indonesia dan penontonnya juga di draft demografi penonton itu viewernya itu 98% dari Indonesia. Jadi sudah jelas 100% pengunjung link aku itu adalah orang Indonesia. Dan CPM untuk Indonesia adalah 0,53 untuk bulan Oktober 2021. Nah, kalau misalnya di website sebelah, di URL sebelah itu menawarkan CPM yang lebih tinggi, aku sarankan jangan percaya. Kalian nggak percaya omongan aku, tapi nanti kalian coba aja sendiri ya. Nggak usah kalian percaya itu, karena kenapa? Karena iya awalnya aja karena mereka masih baru, ya namanya kita kayak baru jualan ya, tapi mereka kan nyari kesempatan juga untuk mendapatkan pelanggan baru. Nah gitu kalian udah daftar nanti udah nggak sesuai semuanya. Sama seperti di shortener yang lain yang aku coba. Karena nggak mungkin juga mereka membayar pendapatan ke kita dengan sebesar itu, sementara yang seharusnya mereka bayar itu adalah segitu. Seharusnya yang mereka bayar itu ya segini, 0,53 dolar. Jadi ada yang short linknya kecil CPM-nya, tapi mereka real, nggak fake. Ketimbang ada short link yang CPM-nya gede tapi banyak masalahnya, alias nggak real. Ditulisnya segitu tapi nggak dibayar segitu. Ada yang short link memang dibayar agak mahal dikit lah kita bilang, tapi validasi kliknya itu banyak ya. Seperti Zajiel ini validasi kliknya ini rumit guys kalau aku bilang, karena si pengunjung harus mengaktifkan JavaScript. Jadi kalau JavaScript di HP atau di Google Chrome mereka, di PC atau di Android mereka itu dimatikan, itu nggak dihitung view-nya. Jadi JavaScript-nya harus aktif, kemudian mereka harus mengaktifkan cookie chase-nya itu harus diaktifkan di ponsel atau di PC mereka. Nah, kita coba lihat lagi di Zajiel ini. Kemudian kita ke bagian payout rates, kita coba scroll ke bawah. Oke, di sini kurang lengkap ya. Tadi aku udah nemuin artikel, cuman aku udah lupa letaknya di mana. Kita coba kunjungi yang lain. Oke, misalnya di sini kita ke URL short X. Nah, ini adalah URL shortener juga. Dan
Seperti yang aku bilang, jadi janjinya itu sangat manis ya, CPM-nya sangat tinggi gitu. Ada bonus referral juga yang lumayan gede sih menurut aku. Kita ke bagian mana ya? Ke publisher rates. Nah, kalau kalau menurut aku sih ini benar. Ini agak hampir 100% percaya aku sama CPM yang diberikan. Karena kenapa? Kalian bisa lihat di sini ya. $15 per 1000 view untuk Kanada, wajar ya. Amerika Serikat juga $15, United Kingdom, Jerman $10, kemudian ada Belanda, Australia, nah United Arab Emirates, ini Uni Emirat Arab $5, Swedia. Nah ini pemirsa luar negeri masih wajar dibayar segitu kan. Nah masalahnya nih, kita akan membandingkan sama view kita, sementara view yang kita dapatkan itu dari Indonesia semua. Di sini dia bilang over mondially totally space. Nah, ini artinya negara lain lah yang nggak dicantumkan di sini itu rata-rata dibayar $3 per 1000 view. Apakah ini real or fake? Ya kalian harus coba. Kalau nggak dicoba itu nggak bisa ditebak gitu. Dan di short link kalian juga itu kayaknya sih nggak ada ya short link yang menjelaskan view kalian itu dari mana-mana aja. Terus kalian dapat berapa aja dari view tersebut. Itu nggak dijelaskan. Yang dijelaskan apa? Yang dijelaskan ya rangkumannya yang dijelaskan. Semua view kalian dari negara-negara apa saja, baru kemudian dikumpulkan dan ditampilkan bayarannya berapa, terus dibuat CPM-nya rata-rata berapa. CPM-nya itu ya bukan berarti kalian dari negara apa-apa gitu kan, tapi kumpulan dari semua negara yang nonton atau yang klik link kalian. Kita ke dashboard. Nah, di sini ada CPM $1,5. Ini menurut aku pribadi ini CPM real yang diberikan untuk Indonesia, karena 22 view ini kan view yang sangat sedikit. Sementara aku cuma nge-share view untuk Indonesia di channel YouTube aku. Ini view-nya 22 dan CPM-nya $1,5. Ini menurut aku sih real ya. Sangat jauh memang dibandingkan target yang dijanjikan, yaitu sebesar $16 di website mereka. Jadi saran aku guys, buat kalian yang pengen nyobain URL shortener, carilah URL shortener yang memvalidasi pembayarannya terlebih dahulu ya. Jadi kalian sesuaikan sama pembayaran kalian terlebih dahulu. Kalau kalian hanya punya pembayaran untuk metode seperti transfer bank, jadi kalian bisa tarik uangnya di ATM. Nah itu saya sarankan menggunakan URL shortener yang dari Indonesia. Oke, yang dari Indonesia kan ada banyak tuh. Saya sarankan menggunakan yang dari Indonesia. Kemudian kalau misalnya kalian punya PayPal, kalian boleh pakai Zaziel ini. Kalau menurut aku sih agak lumayan bagus sih Zaziel ini. Memang dia view-nya agak pelit, tapi kalau CPM-nya $1,5 ini udah termasuk gimana ya? Sudah lumayan lah $1,5. Karena kalau kita bandingkan sama AdFly ini, di sini kita cuma dibayar $0,53, yang artinya 1000 view kita cuma dibayar $0,5. Berarti 2000 view $1. 4000 view kita $0,5 untuk 1000 view. 2000 view 4000 view kita baru dapat $1. Tapi real ini guys ya. Jadi di sini 4000 view baru dibayar $1. Bangsat juga nih AdFly ini ya. Tapi di AdFly ini setelah aku uji coba itu dia bisa diklik berulang guys ya. Jadi satu orang itu bisa ngeklik sampai 3 kali kalau nggak salah. Nah bedanya di Zaziel ini, kalian meskipun udah bedain akun Google kalian itu nggak bisa nih, karena di Zaziel ini itu yang dihitung bukan akun, tapi IP perangkat yang kalian gunakan. Jadi dia bisa tahu nih, oh ini perangkat ini aja nih yang ngeklik. Nah perangkat kalian kan terhubung ke jaringan, nanti kan ada alamat IP. Nah orang-orang ini aja nih yang ngeklik. Jadi ini yang suka ngeklik sendiri itu nggak worth it. Nah tips dari aku, kalian gunakan lebih dari 2 URL shortener. Nah seperti aku di sini aku sudah pakai Zaziel. Kalau misalnya di dalam tautan kalian itu ada 2 short link misalnya ya. Pertama kalian alihkan ke sini, kemudian nanti ada short link lain. Jadi kalian gunakan short link yang lain juga guys. Nah seperti itu. Misalnya mau download apa gitu, masuk kemari. Nanti kan orang harus download data tambahannya lagi. Itu jangan kalian pakai yang akun yang sama lagi. Misalnya Zaziel dari awal, itu jangan pakai Zaziel lagi, tapi pakai yang lain. Di sini aku pakai SafeLink karena SafeLink ini kan dari Indonesia ya. Jadi saran aku, jangan tergiur sama tingginya CPM yang diberikan dari suatu short link, tapi carilah short link yang nyaman kalian pakai, karena nggak semua short link menjanjikan seperti apa yang mereka tulis di blog, di YouTube. Nah, itu enggak. Aku juga udah review dari banyak YouTuber juga, belajar, dan setelah aku uji coba itu jauh berbeda dari apa yang ditampilkan dan apa yang aku lihat di tampilan mereka. Itu jauh
perbedaannya sama apa yang aku rasakan ketika aku mencoba. Jadi di sini kalau saran aku cukup pakai ZJL. Kenapa aku pertahankan pakai ZJL? Karena referralnya tinggi. Referralnya tinggi berapa? 50%. Ya, referralnya 50% di sini. Kemudian yang satu lagi aku pakai SafeLinku. Jadi aku pakai dua, SafeLinku sama ZJL. Nanti kalian kan bisa lihat sendiri perbedaannya. Di SafeLinku nanti dapatnya berapa dolar per 1000 view. Nah, karena di sini datanya masih kecil, jadi aku nggak bisa tunjukin karena baru aku daftarin juga. Kemarin aku pakai AdFly karena aku nggak terlalu peduli juga sama short link ini. Ribet juga kan, lebih sibuk bikin konten dan uangnya sih lebih banyak di konten juga. Makanya aku nggak terlalu fokus dan sibuk juga sama pekerjaan sendiri aku. Jadi di sini aku pakai ZJL dan SafeLinku. Terima kasih buat kalian yang mau daftar, linknya ada di deskripsi dan video pendaftarannya, video panduannya maksud aku juga udah pernah aku upload sebelumnya. Tapi daftarnya itu nggak rumit, kalian cuma perlu hubungkan akun dan jadi. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa di konten aku berikutnya.